Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mannan, al-hakimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sekalipun secara virtual dalam kajian serial studi Al-Quran, yani Quranic Series Studies. Mudah-mudahan sahabat Asa senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, demikian juga keluarganya, demikian juga kaum muslimin dan muslimat secara umum. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Sahabat Asa, berjumpa kembali dalam serial studi Al-Quran di seri ke-7. Nah, kita melanjutkan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mukjizat itu adalah sebagai, kalau bahasa kita sekarang, SK kenabian gitulah. Jadi mukjizat itu adalah yang diberikan secara khusus kepada Nabi atau Rasul, yang disaksikan oleh orang sezamannya, dan sebagian dari mukjizat itu akan berlaku sampai hari kiamat, dan itu adalah Al-Quran. Nah, mukjizat itu dari kata-kata al-ajiz. Jadi al-ajiz itu artinya lemah. Jadi kalau al-i'jaz artinya melemahkan. Nah, para ulama berpendapat ya terkait dengan al-ajiz dan al-i'jaz ini ketika dilengketkan kepada Al-Quran. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat manusia dan jin ini menjadi lemah sehingga tidak bisa membuat Al-Quran, ataukah memang manusia dan jin tidak mampu melakukan itu? Nah, inilah yang kemudian ada perdebatan mengenai term surfah, atau dipalingkan dari kemampuan. Nah, tentu kita akan ngikut secara proporsional ya. Kalau seandainya itu dibuat Allah lemah, itu ibaratnya adalah seperti seseorang yang mau lomba lari, kemudian sebelum lari itu kakinya dibuat sakit atau diikat, sehingga kemudian pada saat terjadi perlombaan, maka kalaupun yang menang, jadinya adalah tidak sportif. Nah, tentu tidak seperti itu, karena memang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan. Karena ibaratnya ketika belajar menulis atau membaca, ini antara anak yang TK dengan anak yang di perguruan tinggi. Nah, memang jauh. Kalau itu perbandingan secara manusia saja kayak begitu, apalagi ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Asa, fungsi Al-Quran itu adalah hidayah, menunjukkan, menyampaikan pada kebenaran, tetapi cara menyampaikannya melalui redaksi Al-Quran itu dengan sangat luar biasa. Nah, kita lihat kemukjizatan yang paling menonjol adalah dari sisi kebahasaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan kepada semua makhluknya, jin dan manusia, dan ini tantangan open, terbuka sampai kapanpun. Ya, jadi dan karena memang Al-Quran itu terproteksi ya, dia terjaga dari hal-hal yang terjadi sebelumnya, dipalsukan, dikurangi, ditambahi, tidak bisa. Dan menarik adalah Al-Quran yang setebal ini bisa dihafal semuanya. Kemudian ada juga yang membuat ini sebagai mukjizat itu kan karena Rasul itu ummi ya, ummi itu buta aksara. Jadi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan ini menandakan juga bukan karena Rasul yang tidak cerdas. Jadi buta aksara di sini atau ummi itu tidak identik dengan sesuatu yang tidak cerdas. Beliau justru sangat cerdas. Ini adalah kehendak Allah. Beliau tidak bisa baca tulis sampai akhir hayatnya untuk menjaga otentisitas Al-Quran. Nah, kita mengambil ayat Al-Isra 88 sebagai sandaran normatif atau misdaqiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakan seandainya semuanya berkumpul, jin dan manusia, untuk membuat seperti Al-Quran ini, tidak akan mampu mereka. Sekalipun di antara mereka, sesama mereka saling tolong-menolong. Ini sudah merupakan ya Allah Subhanahu wa taala ngasih garansi tidak akan bisa gitu ya. Nah, tapi bukan berarti ini kita mengikuti madhab surfa ya, bahwa manusia memang defaultnya tidak mampu. Ini open karena memang lain. Kalam Allah ini sesuatu yang tidak untuk disaingi. Nah, setidaknya ada 5 dimensi kemukjizatan. Jadi kita diskusikan ini ada 5. Yang pertama adalah al-i'jaz al-bayani, kemukjizatan bahasa. Kemudian ada al-i'jaz at-tashri'i, ada al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah. Kemudian ada al-i'jaz al-ghaibi dan ada al-i'jaz at-taswiri. Nah, apa sih yang disebut dengan al-i'jaz al-bayani? Al-i'jaz al-bayani merupakan kemukjizatan pokok di dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang kemukjizatan yang lainnya, maka al-i'jaz al-bayani ini menjadi dasar kemukjizatan. Dia kemukjizatan bahasa. Ya. Bahasa itu apa? Dari susunannya, dari keindahannya, dari efektivitas diksi yang dipilih, kemudian adanya sajak, bersajak, sajak juga ada sajak yang sederhana, ada sajak yang sampai plek-plek persis ya. Ya, jangankan begitu, kita berpantun aja enak didengar, apalagi ini bersajak ya. Kemudian ada kata-kata yang majas ya. Kemudian ada ya efektivitas di dalam mengungkapkan dengan keindahan. Nah, yang menarik adalah bahwa Al-Qur'an ini disebut Qur'anan Arabiyyah. Apakah benar Al-Qur'an ini 100% berbahasa Arab? Nah, Imam As-Suyuti ternyata, dan juga bukan hanya beliau ya, para pakar ulumul Quran itu mengatakan bahwa ternyata tidak 100% Al-Quran itu berbahasa Arab. Kosakatanya maksudnya. Ada beberapa kosakata yang berasal dari bahasa lainnya, bahasa selain Arab. Nah, ini tidak mengurangi otentisitas Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ya, contohnya kayak hari ini, sahabat Asa, saya berdialog dengan sahabat Asa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu tidak berarti pure 100% Al-Fakir menggunakan bahasa Indonesia, karena dalam beberapa redaksi ada kata-kata yang berbahasa Arab. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat contoh i'jaz bayani. Ini Al-Fakir nanti akan coba beberapa saja, karena insya Allah pada part yang lainnya kita nanti akan detilkan ini sebagai mukaddimah saja tentang macam-macam i'jaz bayani. Ini sebagai contoh. Misalnya di ayat 23 surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Imra'atul Aziz yang menutup pintu itu ya. Wa ghallaqatil abwab. Ya. Ini Nabi Yusuf dirayu, kemudian dengan ditutup pintu-pintu yang ada di situ. Al-Qur'an menggambarkan wa ghallaqatil abwab. Dalam bahasa Arab menutup itu normalnya adalah aghlaqa. Jadi kalau ada orang mengatakan aghliqil bab, tutup pintu. Tetapi kenapa di sini ghallaqa? Ini menunjukkan sesuatu yang lain, bahwa menutup pintu di sini mengindikasikan apa? Yang pertama, pintunya itu banyak. Karena selain ada ghallaqat, ada al-abwab, ada keterangannya, pintu-pintu. Kemudian yang kedua, ghallaqat mengindikasikan ditutupnya itu betul-betul sampai pintu itu tertutup. Ya mohon maaf, kayak kita kalau habis nutup pintu, biasanya pintu itu ditarik atau didorong, dipastikan. Padahal kita baru aja nutup pintu. Kita ingin memastikan bahwa pintu itu betul-betul tertutup. Nah, itu ghalaqat. Kedua. Ketiga, ada indikasi ketidakstabilan psikis. Karena dia sedang merayu atau menginginkan sesuatu yang secara umum dianggap tidak baik. Nah, ini menarik ya. Itu dari kata-kata ghalaqat. Kemudian ada juga levelisasi di dalam bersedekah, berkontribusi dengan harta. Yang paling dasar dan wajib adalah zakat. Ada ternyata juga disebut dengan sedekah atau infak.
Nah, yang menarik ada level tertingginya atau ketiganya, yaitu disebut dengan qardun hasanah. Nah, qardun hasanah itu pinjaman yang baik, dan itu merupakan sindiran sesungguhnya. Saya udah bayar zakat wajib, ya kalau mau silakan. Ini ada yang sifatnya sunnah, mustahab, sedekah, infak, menolong orang. Kemudian masih ada lagi, masih ada lagi. Nah, itu disindir. Siapa yang mau minjemin? Man dalladzi yuqridullah. Nah, ini bahasanya sangat luar biasa. Emang kita siapa kok minjemin Allah? Nah, ini insya Allah nanti lebih detail jika sampai pada waktunya kita akan bahas ya. Kemudian ada juga yang menarik, ya di antara yang menarik di situ Al-Fakir menyebut ada beberapa kosakata dalam Al-Quran, ghafara mengampuni dan zalama zalim. Nah, ini dalam subjeknya itu ghafir pengampun, zalim ini orang yang zalim. Allah Maha Pengampun, mengampuni orang-orang yang zalim. Kira-kira begitu ya. Nah, tetapi menarik, itu ternyata kata bertingkat. Zalimun itu zalim yang biasa. Zallamun, zallam itu lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi zalumun. Lalu sifat mengampuni Allah menyebut 3. Ghafirun, kemudian yang kedua adalah ghafarun, dan yang ketiga adalah ghafurun. Nah, ghafirun maha mengampuni untuk dosa-dosa kecil. Wa inni la ghafarul liman taba wa amila salihah. Itu yang paling tinggi. Sebelumnya ada Allah itu ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Jadi mengampuni dosa-dosa kecil lalu atau mengampuni dosa yang pertama kali, lalu Allah adalah menerima taubat. Karena umumnya orang kalau melakukan kesalahan pertama itu tidak dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ghafar itu dosa yang menengah atau dosa yang dilakukan beberapa kali. Kalau ghafurun itu untuk mengampuni semua jenis dosa termasuk dosa-dosa yang besar. Nah, yang menarik di dalam Al-Qur'an yang paling banyak itu ghafurun. Jadi Allah menyediakan dirinya mengampuni dosa-dosa kelas berat atau dosa yang sangat banyak. Tapi pada faktanya yang paling banyak di dalam Al-Quran itu bukan zalam atau bukan zolum, tapi zalimun dalam bentuk single atau plural. Zalimuna atau zalimina. Kira-kira begitu. Dan nanti juga ada kita lihat contoh-contoh lainnya terkait dengan dimensi kebahasaan. Sementara kita skip dulu, sahabat Asa, setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang contoh beberapa dimensi kebahasaan ya. Kita sekarang coba salah satu contohnya lagi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perintah berbuat adil. Nah, ini ada di surat An-Nisa 135 dan Al-Maidah ayat 8. Nah, ini disebutkan apa? Di surat An-Nisa itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah." Sementara di surat Al-Maidah ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Ini dua-duanya redaksinya tidak ada yang berubah, hanya yang satu dibelakangkan, yang satu didepankan, yaitu kata-kata lillahnya. Rupanya ini ada maksudnya. Yang di 135 An-Nisa itu kita disuruh berbuat adil dalam segala kondisi. Nah, sekalipun, nah ini syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, sekalipun kepada kerabat orang tua kita, karena berbuat adil kepada orang dekat kita itu tidak mudah. Misalnya orang yang dekat kita itu berbuat salah, berbuat adil sama mereka juga sulit ini. Nah, tetapi ternyata ada yang lebih sulit. Di Al-Maidah 8 itu tambahannya adalah
wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Nah, ini orang yang mencaci kita, memfitnah kita, kemudian dia ada kasus, kita wah, puas banget tuh istilahnya ibaratnya. Ada orang yang tidak kita sukai, dia punya kebaikan, harus kita berbuat adil, kita appreciate harusnya. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu kemudian ada juga dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa redaksinya mendahulukan objek? Harusnya kan na'buduka wa nasta'inuka. Karena kalau objeknya itu di depan itu close, sangat betul-betul sudah fokus. Karena kalau na'buduka, kami menyembahmu, itu berpotensi menyembah yang lainnya juga. Jadi kalau hanya kepadamu menyembah, nah itu sudah close, fokus kepada Allah. Dan yang dipilih adalah nasta'in, al-isti'anah. Apa bedanya al-isti'anah dengan at-talab? Itu dua-duanya artinya minta juga. Cuman kalau at-talab begini, saya minta. Al-isti'anah meminta bantuan itu ada modalnya. Misalnya kira-kira begini, saya mau membuat rumah misalnya, katakanlah modalnya saya punya modal di angka 1, kebutuhannya di angka 10. Nah, itu disebut isti'anah. Nah, tapi kalau misalnya tidak punya modal sama sekali, 0, itu disebut at-talab. Makanya pada waktu Al-Fakir sekolah dulu, itu ada disebut dengan talabul minhah. Nah, mengajukan beasiswa, permintaan beasiswa, karena memang tidak ada gitu. Nah, tidak ada isti'anatul minhah di situ karena di situ dia memang ingin meminta beasiswa. Kira-kira begitu ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada satu hal yang menarik lagi tentang keserasian ini adalah pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Ada misalnya kalimat yang paling sering diulang di dalam Al-Quran adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini di dalam surat Ar-Rahman. Nah, pengulangan ini bukan biasa karena diulang banyak sekali, 31 kali. Rupanya memiliki pola itu adalah 8788. 8 kali disebut setelah nikmat Allah yang sangat banyak, di ayat 13 sampai 30 ini disebut 8 kali. Lalu 7 kali disebut setelah peringatan dan ancaman Allah kepada jin dan manusia. 8 kali ini untuk memberikan gambaran fasilitas surga. Ya, kalau kita sebut boleh surga VIP lah. Nah, kemudian yang berikutnya 8 yang terakhir untuk menjelaskan fasilitas surga secara umum ya. Nah, ini menarik dalam pengulangan bahasa. Baik sahabat Asa, itu dari sisi al-i'jaz al-bayani. Sekarang kita beranjak kepada dimensi yang kedua, yaitu dimensi al-i'jaz at-tasyri'i. Jadi yang dimaksud dengan tasyri' Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama bahwa tidak ada syariat, hukum, aturan di dunia ini yang seperti ini, seperti Al-Qur'an, yang memiliki karakteristik setidaknya ada 6. Pertama jelas. Syariat Allah itu jelas, tidak rumit. Yang kedua mudah. Yang ketiga bertahap, tidak langsung ya. Baik dalam memerintahkan atau melarang. Kemudian yang keempat itu applicable, memungkinkan dilaksanakan oleh siapa saja. Makanya sangat humanis ini syariat Allah. Kemudian yang kelima, cocok di segala tempat dan segala waktu. Maka ada istilah salihun likulli zamanin wa makan atau universal. Dan yang terakhir ini memang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas sahabat Asa contohnya yaitu puasa Ramadan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat puasa Ramadan ini yang kita tahu udah langsung jadi, padahal sebenarnya itu bertahap dari sejak ayat 183 sampai 187. Jadi di ayat 183 ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, itu diwajibkan puasa. Kemudian ternyata di 184 disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi pada periode pertama puasa diwajibkan itu pilihan. Jadi kalau ada orang kaya mau puasa silakan, bayar fidyah silakan. Tentu kalau orang kaya pilihannya 2, kalau orang miskin ya tidak ada pilihan.
Akhirnya waman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Orang yang kaya mau bayar fidyah nggak puasa boleh. Tapi wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau ada orang puasa itu ada orang kaya yang puasa itu lebih bagus gitu. Lalu datang periode kedua, itu periode yang sangat sulit. Siapa yang berpuasa dari subuh sampai maghrib, kemudian setelah itu dia malamnya tertidur, maka bangun tidur itu dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berhubungan suami istri. Artinya kalau dia mau sahur, mau makan, ya dia harus begadang. Kalau dia mau berhubungan suami istri, ya dia harus begadang. Atau bahkan kemudian ada larangan untuk itu. Nah, someday, suatu ketika, Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW dalam sebuah forum, dia menjelaskan bahwa beliau mendatangi istrinya di malam hari bulan Ramadan. Celaka Umar, ya Rasulullah. Loh, kenapa Umar? Saya mendatangi istri saya di bulan Ramadan. Nah, rupanya ini yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran. Ya, maka turunnya ayat Al-Quran ini menjadi ayat 187. Di 187 disebutkan bahwa setelah seseorang sampai berbuka, maka setelah itu dia boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri. Karena ukhillat lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, mohon maaf. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi dibolehkan berhubungan suami istri. Nah, sahabat Asa, ini sebenarnya tidak merupakan pemicu. Jadi pemicu utamanya apa? Pemicu utamanya ketika pada periode sulit tadi itu ada seorang sahabat yang saking miskinnya itu tidak bisa dapat buka puasa. Sore hari ketika dia pulang, dia meminta istrinya yang mencari makanan, yaitu di rumah orang tuanya. Dan begitu dia dapat makanan, dia sampai di rumah, ini suaminya yang miskin tadi itu tertidur. Sehingga makanan sudah ada untuk anak dan suaminya, tapi karena udah tertidur, dia hari itu nggak buka. Ya, kemudian untuk besok dia puasa nggak sahur. Dan ketika pingsan dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, di forum itulah terbuka masalah yang lebih besar, yaitu para sahabat dimulai dari Umar mendatangi istrinya, ya berhubungan dengan istrinya. Yang lain mengatakan saya juga ya Rasulullah, saya juga. Maka turunlah 187 itu. Nah, ini tahapan yang sangat luar biasa. Demikian juga yang kedua, kalau kita lihat ada pengharaman riba. Ini ada tahapannya itu 4. Nah, pengharaman riba itu pertama, ya riba itu nggak berkembang di sisi Allah, Ar-Rum 39. Lalu kemudian Allah itu membenci orang-orang Yahudi. Salah satunya disebutkan di ayat 161 itu karena mereka memakan riba. Jadi kalau bayangan kita, saya tidak suka sama si fulan karena dia kalau janjian nggak pernah tepat waktu. Berarti kita bisa baca nih orang nggak suka sama orang yang nggak tepat waktu, gitu misalnya. Nah, di tahap ketiga di Ali Imran 130 itu Allah berfirman, la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Dia orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan kamu makan riba kalau dia berlipat-lipat. Nah, berarti kalau ada orang minjem 100, balikinya 200 nggak boleh. Tapi kalau balikinya 102, 103, 105 boleh. Ya, ini periode itu. Lalu setelah terbiasa, baru keluar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Jadi sekalipun 1 sen, kalau itu akadnya riba, tinggalkan. Nah, memang ini agak berat dan sulit, tetapi ini menjadi sebuah hukum final. Nah ini kita tahu ya. Ini demikian juga nanti ada pengharaman khamr ya. Juga sama, khamr itu nanti awalnya dia yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, Al-Baqarah 219. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Oh, ini ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar. Enggak diharamkan. Lalu kemudian An-Nisa 43 dijelaskan di situ, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk loh kalau mau sholat. Artinya kalau ada orang mau mabuk ya tunggu sampai setelah selesai sholat. Di situ mulai dikendalikan. Dan ketika sudah terbiasa, baru turun hukum finalnya bahwa meminum khamar itu dalam segala kondisi tidak dibenarkan. Baik
mau sholat, dalam keadaan libur kerja atau weekdays, nggak ada. Semuanya tetap diharamkan. Sudah menjadi hukum final. Nah ini para sahabat pun menjelaskan, seandainya dari sejak pertama langsung diharamkan, khamr itu langsung diharamkan, maka akan sangat berat sekali untuk dilaksanakan. Nah, sahabat Hasan, yang terakhir yang menarik terkait i'jaz tasyri' ini, ada juga tentang ayat-ayat nusus dan poligami. Nah, ini ayat-ayat yang sensitif terutama untuk sahabat Asa, untuk ibu-ibu kaum muslimat. Karena kalau udah bicara ayat-ayat poligami ini langsung identiknya, wah ini bakal poligami nih suaminya. Enggak. Ini maksudnya begini. Ayat-ayat poligami di Al-Quran itu dipisah tempatnya. Ada di An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. Bagaimana bahasan berikutnya? Karena sudah saatnya break, sahabat Asa, kita break dulu. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, mohon maaf tadi lagi seru-serunya kita break ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ayat poligami itu di An-Nisa ayat 3 dan 129 itu berbeda. Kalau di ayat ketiga itu terkait dengan sejarahnya, ya. Dulu kenapa kita itu membahas ayat 3 itu ingatnya langsung matsna wa thulatsa wa ruba'. Padahal itu sebenarnya kan ada sebelumnya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim yang perempuan, maka nikahi yang lain. Karena ini modus dulu itu sejarahnya. Di zaman itu orang-orang itu menikahi anak-anak yatim, mengadopsi ya, anak-anak yatim perempuan yang laki-laki ditelantarkan di jalan. Ini kalau udah besar, udah memungkinkan dinikahi. Jadi hartanya dia take over, orangnya dinikahi, nggak pakai mahar, itu zalim, nggak boleh. Kalau kamu nikahi selain mereka. Fankihu ma thaba lakum minan nisa, bisa 2, bisa 3, atau bisa 4. Itu pun juga kata waw di situ bukan dan, itu atau dan pilihan terakhir. 2 dengan yang ada, atau 3 dengan yang ada 1 ya tambahnya 2, atau 4 maksimal dengan yang ada. Gitu. Nah, kalau di ayat 129 itu terkait dengan nusus. Nah, nusus itu sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan. Ya. Nah, bicara tentang nusus, Al-Quran juga membahasnya di 2 tempat yang berbeda. Di ayat 34-35 dengan 128 sampai 130. Nah, kalau nusus itu terkait dengan perempuan, di ayat 34-35, itu menggunakan redaksi fi'il mudhari'. Wallati takhafuna nusuzahunna. Nah, karena kalau mau jujur, perempuan secara umum atau ibu-ibu secara umum, dia yang menjadi sebab di dalam disharmonisasi keluarga. Tetapi ini adalah ringan karena berulang-ulang kecemburuan, macam-macam itu umumnya dimulai dari perempuan. Nah, dan itu berulang-ulang. Nah, makanya caranya kalau seperti itu ya suami ya ngasih nasihat, faiduhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Kalau nggak bisa dinasihati ya pisah tempat tidur. Tapi pisah tempat tidur sebenarnya ini juga contoh ya. Bisa jadi di hari-hari ini bukan kurang efektif. Karena pada faktanya sebelum adanya pandemi ya, itu sering juga keluar kota, itu juga sudah pisah tempat tidur. Atau yang nonton sepak bola di Liga Eropa, itu juga kan malam hari, akhirnya dia tidak tidur dengan istrinya. Bisa jadi dengan itu dia tidak merasa kalau ada salah. Ini contoh saja. Yang ketiga wadribuhunnya pukul. Pukul itu Imam Malik sampai mengatakan, ya enggak boleh mukul muka, enggak boleh mukul yang menyakitkan, enggak, bahkan kalau bisa mukulnya pakai tisu atau pakai selampai kalau bahasa Betawinya ya, sapu tangan. Nah, sebenarnya itu hanya kode untuk
nusus itu kan sekalipun tidak bisa diartikan, itu seperti kondisi disharmonisasi. Nah, yang disebabkan oleh istri caranya begitu. Kasih nasihat, bisa tempat tidur, lemparin bantal tuh kalau dibalikin, berarti sudah terjadi komunikasi. Udahlah komunikasikan aja. Karena inti dari disharmonisasi itu adalah komunikasi. Nah, lebih dari itu pun ada cara. Itu hanya contoh. Jadi kita kenapa harus fokus di pukul lah itu? Wah, enggak begitu. Nah, tapi menarik di sini di ayat 35 itu disebutkan yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau baikan ya akan terjadi. Tapi tidak ada klausul gimana kalau enggak baik. Karena ini hanya kasus terjadi mereka berdua. Jadi tidak ada pihak ketiga. Beda dengan nusus yang terjadi di 128. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radha. Kalau seorang perempuan itu khafat, itu menggunakan fi'il madhi. Kalau tadi fi'il mudhari' di An-Nisa 34 itu present continuous, kemungkinan akan berulang. Ya. Kalau fi'il madhi sudah terjadi. Artinya bukan sakwasangka atau praduga, udah terjadi. Jadi seorang perempuan menjumpai suaminya nusus. Nusus itu apa di situ? Nusuzan diperjelas au i'radhan, berpaling. Artinya kalau seorang laki-laki berpaling dari istrinya itu ya enggak mungkin ke tembok, dia berpaling kepada perempuan lain. Makanya di situ ada yang masalah yang lebih berat. Wasulhu khair, udahlah damai aja. Nah, di ayat 129 itu langsung walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Di 128 wa inimra'atun 1, di ayat 129 bainan nisa. Artinya apa? Loh, kalau mau tertarik sama perempuan yang lain, kamu nikahin aja. Artinya di sini berpoligami, tetapi tidak akan bisa berbuat adil karena itu merupakan syarat utama sebenarnya. Nah, kata-kata lantas tadi ini juga sebagian diplesetkan bahwa karena tidak bisa berbuat adil maka poligami jadinya haram. Nah, ini saya tidak dalam tahap ini loh sahabat Asa menganjurkan atau melarang. Kita harus proporsional menyikapi itu. Nah, artinya apa? Ini dalam menyikapi nusus berpalingnya suami ini, Al-Quran memberikan solusi. Ya udah dinikahi saja daripada nanti bahasa modernnya berselingkuh atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi itu tidak mudah. Maka Al-Quran memberikan opsi. Nah, iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Itu di ayat 130. Ada opsi. Kalau seandainya mereka nanti pada akhirnya memilih opsi untuk bercerai, maka Allah yang mengayakan di antara mereka semuanya. Yang perempuan, nah saya ini kan sudah tidak mencari nafkah, dinafkahi oleh suami saya, nanti siapa? Ya Allah. Suami itu hanya distributor, hanya agen rezekinya yang dipercaya Allah. Suami juga gitu, ya yang itu nggak mau dinikahi, yang ini minta cerai. Gimana? Ya kalau nanti Allah kasih rezeki, bisa dapat dua-duanya, atau istrinya ini kembali lagi, atau kalau ini tidak mau dinikahkan dengan yang lain. Nah, ini persepsi tentang poligami dan nusus ini sering kita parsial memahaminya. Padahal sebenarnya harus kita tahu secara komprehensif supaya tidak terjebak pada emosional kita melarang atau emosional kita menganjurkan. Karena sebenarnya poligami itu juga hukumnya bisa jadi seperti pernikahan yang pertama. Karena pernikahan defaultnya itu sunnah ya, tetapi kalau poligami ini defaultnya dibolehkan. Ya, bisa sampai menjadi sunnah, dianjurkan, bisa sampai makruh atau haram. Sama pernikahan juga begitu prinsipnya. Nah ini detailnya nanti aja. Kalau kita teruskan kita nggak melanjutkan dimensi berikutnya. Kita cukupkan sahabat Asa. Baik, sebenarnya ada juga memerdekakan budak. Kenapa tidak dihapuskan? Tapi itu menariknya adalah dibuat dalam setiap kafarat. Itu selalu ada tahrirur raqabah. Karena Allah ingin manusia sendiri yang sadar, yang kemudian ingin menghormati sesamanya dan meniadakan perbudakan. Oke. Sekarang dimensi yang ketiga, ini disebut i'jaz ilmi. Nah, tetapi ingat, i'jaz ilmi itu beda dengan tafsir ilmi. Tafsir ilmi itu pendekatan saintifik terhadap tafsir. Nah, sebagian orang menyamakan, padahal karena itulah terjadi pro kontra. Karena sesuatu yang sifatnya i'jaz ilmi itu harus betul-betul menantang dan tidak bisa merupakan kebenaran yang mutlak. Seperti misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 30 disebutkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa
diganggu gugat misalnya. Segala sesuatu diciptakan dari air. Nah ini bisa terangkat menjadi ijaz ilmi. Tapi kalau kemudian pendekatan-pendekatan saintifik, itu kan pendekatannya saintifik ya. Karena sifat saintifik itu, sains itu sifatnya relatif. Maka kebenaran yang dihasilkan dari pendekatan itu juga relatif. Sementara Al-Quran itu absolut kebenarannya, mutlak. Maka tafsir Al-Quran itu mengikuti pakem-pakemnya. Ada metodologinya. Nah ini sedangkan pendekatan saintifik itu salah satu corak tafsir yang dibolehkan ya. Saya cenderung membolehkannya. Ya. Nah pro kontra ini tidak mengurangi posisi i'jaz Quran dari sisi pendekatan saintifiknya ya. Karena justru akan mengungkap dimensi kemukjizatan Al-Quran, memberdayakan akal, mengembangkan tradisi keilmuan, baik reading habit ataupun learning habit, dan membentengi kemajuan itu dengan Al-Quran akan tetap bermanfaat dan tidak keluar dari track kebaikannya. Memang sih ada yang kontra ini mengatakan, oh, ini mereduksi ini, terjerumus pada pendewaan akal, lalu cocokologi, dan sebagainya. Tetapi pada intinya, karena juga tidak sedikit yang membolehkan. Nah, kita tidak usah banyak-banyak. Contohnya kita ambil misalnya ketika Al-Quran menyebutkan Ashabul Kahfi. Ya. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi itu diam di guanya itu 300 tahun plus 9. Kenapa tidak strict 300 tahun atau 309? Karena ini penanggalan yang digunakan berbeda antara penanggalan matahari dan penanggalan bulan. Ya, maka kalau sahabat Asa ditanya orang, atau saya tanya, Ustaz umurnya berapa? Nah, saya balik tanya, mau dihitung pakai kalender apa? Kalender matahari atau kalender bulan? Nah, beda itu. Demikian juga sumpah Allah di surat Al-Waqiah 75. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Kenapa tidak wan najm itu ada sudah, tapi kenapa di sini dipakai sumpah itu mawaqi'in nujum? Karena itu yang kedap-kedip di malam hari kita lihat itu bukan bintang, itu mawaqi'in nujum. Bintangnya sudah bergerak dan baru akan terlihat setelah sekian bulan yang paling dekat itu. Ada yang setelah sekian tahun dan bahkan seumur hidup kita nggak akan bisa melihat bintang itu pun ada, menandakan keluasan Allah. Nah, demikian juga ada secara pendekatan saintifik Al-Ahqaf 15 itu berbeda dengan surat Luqman ayat 14 terkait dengan masa kehamilan dan menyusui. Kalau wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra itu 30 bulan menyusui dan kehamilan. Di Luqman 14 disebut haulaini kamilain itu 24 ya. 30 dikurangi 24 jadi 6 bulan. Nah, jadi artinya kalau ada orang menikah dan masa kehamilannya itu sampai 6 bulan berikutnya, dia melahirkan setelah itu, kita wajib husnudzon bahwa itu adalah anak syar'inya. Karena ini pernah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, ada seorang dia laporkan ya, dianggap berzina karena periode kelahirannya, ini kelahiran yang selamat yang menjadi bayi ya, itu 6 bulan lebih dikit gitu, dianggap berzina. Lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan di situ, ada pendapat beliau berkonsultasi dengan Ibnu Abbas bahwa dua ayat ini memberikan indikasi bahwa kehamilan itu bisa terjadi selamat sampai lahir di usia 6 bulan berikutnya. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang relativitas waktu satu hari, ya, satu hari sama dengan 1000, satu hari sama dengan 50.000, satu hari di bumi juga beda dengan satu hari di planet lain. Ini contohnya. Jadi kalau sahabat Asa sibuk banget, waktu satu hari di bumi kurang, itu cukup kita pindah ke planet Venus itu. Satu harinya itu sama dengan 243 hari di bumi. Jadi kerja sehari, libur sehari udah cukup itu. Tapi saya kira sulit ya. Ini Allah sudah sangat proporsional dan ini menandakan relativitas makna satu hari itu sendiri. Satu harinya bagi orang yang baru menikah dengan orang yang baru masuk penjara itu juga tidak sama. Baik, itu sahabat Asa. Dan inilah perputaran bumi. Satu hari itu 23 jam, 56 detik, 56 menit, 48 detik. Ini putarannya dari barat ke timur ya. Itu istilah satu hari. Kemudian ada istilah 7 langit, apakah itu eksak atau tidak, ya. Kemudian ada 7 lapisan bumi, ya. Kemudian gunung-gunung itu sebenarnya bergerak tapi kita tidak sadar dan lain sebagainya. Insya Allah nanti pada sesi yang khusus pada dimensi-dimensi ini kita urai. Next time insya Allah kita akan membahasnya.
Sebelum kita lanjutkan pada sesi terakhir, kita break dulu sahabat Asa. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, tadi kita sudah membahas 3 dimensi kemukjizatan Al-Quran. Jadi ada dimensi kemukjizatan bahasa, al-ijaz al-bayani, ada kemukjizatan syariat dan hukum, al-ijaz at-tashri'i, dan ada al-ijaz al-ilmi, kemukjizatan atau pendekatan saintifik terhadap Al-Quran. Nah sekarang ada disebut dengan al-ijaz al-ghaibi, yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam menggambarkan sesuatu yang gaib. Nah sesuatu yang gaib itu bisa jadi sudah lewat, itu yang disebut dengan al-ghaibil madhi, bisa jadi itu yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi. Nah kita lihat sahabat Asa, unsur yang gaib itu bisa merupakan unsur yang diyakini berupa beriman kepada Allah, malaikat, ya, rasul, termasuk hari kiamat. Ya, ini unsur gaib yang diyakini. Ada unsur gaib yang dituturkan di dalam Al-Quran, itu terbagi menjadi 3. Ada al-ghaibil madhi, itu sudah terjadi. Ada al-ghaibil hadir, sedang terjadi. Ada al-ghaib al-mustaqbali, belum terjadi. Nah, bedanya apa? Mari kita lihat. Al-ghaibil madhi itu suatu peristiwa gaib yang terjadi di masa lalu, dari kisah-kisah Nabi dan yang lainnya, yang tidak dialami oleh Rasul dan orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau. Itu dikabarkan Al-Quran, dan itu nanti ada sesi khusus kita bahas tentang karakteristik kisah-kisah Al-Quran insya Allah di sana. Itu ghaibul madhi, dikabarkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Nabi Musa, Fir'aun, Nabi Isa yang terdekat dari beliau, itu semuanya dikisahkan, termasuk Ashabul Kahfi. Nah, al-ghaibul hadir itu apa? Al-ghaibul hadir itu peristiwa yang sedang terjadi tetapi tidak terjadi di situ. Ya kayak hari ini sahabat Asa, Al-Fakir di sini. Sahabat Asa ada di tempat masing-masing, ada yang di rumah, ada yang di jalan, ada yang di mana. Itu saya tidak tahu. Padahal itu sedang terjadi. Nggak usah begitu. Ini Al-Fakir di dalam rumah. Itu beberapa blok di luar rumah Al-Fakir itu ada kejadian yang Al-Fakir tidak tahu. Itu menandakan al-ghaibul hadir. Itu disebut dalam Al-Quran. Ya, misalnya rencana Fathu Makkah yang hanya beliau ceritakan pada pasukan khusus. Bahkan Abu Bakar pun nggak tahu rencana itu. Ternyata ada yang membocorkan. Ya, membocorkannya itu secara tidak sengaja ya. Ada di surat Al-Mumtahanah itu, awal surat Al-Mumtahanah. Hatib bin Abi Balta'ah. Ada kisah rencana pembunuhan terhadap beliau. Nah, ini al-ghaib al-hadir. Terjadi saat itu ya, bersamaan tetapi Rasul tidak tahu. Nah, ada juga al-ghaib al-mustaqbali. Belum terjadi saat itu. Seperti surat Ar-Rum misalnya. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tetapi fi bid'i sinin kata Al-Qur'an. Di beberapa tahun berikutnya Romawi yang akan mengalahkan. Ini kan ditunggu-tunggu itu. 2 tahun, 3 tahun, sampai kemudian ada yang mengatakan itu di tahun ke-7 baru terjadi. Fathu Makkah, ya, dan tentunya adalah hari kiamat. Nah, saat yang lain-lain tadi itu sekarang di saat hari ini sudah menjadi al-ghaibil madhi ya. Fathu Makkah, Ghulibatir Rum tadi itu sudah terjadi. Tapi hari kiamat belum terjadi sampai hari ini. Nah itu penjelasan tentang hal-hal yang gaib. Nah sekarang yang terakhir sahabat Asa, ini terkait dengan al-ijaz al-fanni at-taswiri. Ya, ini sebenarnya kalau di dalam buku Ulumul Quran itu secara redaksi seperti ini sedikit yang menyebutkan. Tetapi ini Al-Fakir mencoba mengimbui, menambahkan, melengkapi. Karena begini, yang dimaksud dengan mukjizat visualisasi itu apa sih? Itu ketika Al-Quran menggambarkan sesuatu dan membuat efek kita itu sanggup membayangkan
Dan itu menandakan Al-Quran juga cocok untuk semua umur. Jadi tidak ada ayat-ayat Al-Quran ini untuk 13 tahun, ini ayat 17 tahun, ini untuk ayat 25 tahun ke atas, ini ayat untuk 40 tahun ke atas, enggak. Semuanya cocok karena visualisasinya berbeda-beda. Nah, visualisasi itu bisa memang kita didrive oleh Al-Quran dengan menggunakan mathal, perumpamaan. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun misalnya. Itu mathal. Jadi surga itu hakikatnya tidak bisa diketahui, tapi perlu digambarkan dengan perumpamaan. Ya. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu perumpamaan. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, permisalannya itu kayak apa? Ya, itu disebutkan. Benih-benih yang tumbuh sampai kemudian menjadi pohon, ada ranting-rantingnya. Jadi kita kebayang. Ya, permisalan orang yang beriman dengan orang yang kafir, permisalan orang yang munafik, semua diberikan. Nah, itu yang drive. Ada yang tidak di drive, itu langsung disebutkan. Surga itu kayak apa? Selalu disebut. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu bayangan kita beda-beda. Surga itu taman-taman, jannat, bukan hanya jannah. Emang ada kata jannah, tapi seringnya jannat, taman yang banyak sekali. Karena kata jannah itu taman yang rindang yang orang kalau masuk nggak kelihatan. Itu pengertiannya. Beda dengan hadiqah atau bustan, taman. Jadi sesuatu yang dari huruf jim dan nun itu efeknya tidak terlihat. Jin nggak kelihatan, janin tidak kelihatan. Jannah juga begitu. Orang masuk, rindang pohon-pohonnya di situ. Kalau depan rumah kita ini sebutnya bukan jannah, itu bustan atau hadiqah. Gitu ya. Penggambarannya ada kenikmatan penduduk surga, luar biasa. Ada salah satu yang mungkin sebagian dari kita, sahabat Asa, tidak membayangkan. Kenikmatan penduduk surga itu banyak. Ya, sampai diantaranya digambarkan penduduk surga itu bisa berdialog dengan penduduk neraka. Nah, itu kita pernah nggak membayangkan itu terjadi? Ketika di dalam surat Al-Mudaththir itu dikatakan penduduk neraka bertanya kepada penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Masalakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab. Artinya itu ada dialog. Di surat Al-A'raf disebutkan kan? Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Terjadi dialog mereka. Dan menariknya, itu kalau seandainya itu bertanyanya nggak langsung, pasti bukan masalah kakum, tapi masalah kahum. Nah, dialog itu. Dan kemudian pada saat dialog itu tentu penduduk surga kan sudah ada SOP-nya. Kayak kita ke zoo, ke kebun binatang, ada SOP-nya. Nggak boleh ngasih makan, tidak boleh mengeluarkan anggota badan atau menjulurkan ke situ, bahaya misalnya. Kan ada. Ya sama. Penduduk surga kalau ke sana nggak boleh ngasih makanan kepada orang-orang itu. Sedangkan penduduk surga ke sana mungkin dia bawa jus, bawa makanan yang enak. Sampai kemudian disebut di Al-A'raf, kalau nggak salah ayatnya 50 ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma. Nah, ini disebut kata-kata harramahuma 'alal kafirin. Jadi innallaha harramahuma 'alal kafirin. Itu disebutkan secara literal bahwa penduduk surga itu membawa makanan, minuman, tetapi kemudian penduduk neraka yang sedang berdialog pada waktu itu tidak dibolehkan karena SOP-nya begitu. Nah, itu kita membayangkan ngeri. Atau di dalam surat Qaf misalnya disebutkan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Begitu kita dibangkitkan, Masya Allah, ada sa'iqun, malaikat protokoler yang akan membawa kita, kamu berteduh di sana. Itu kan berat itu. Ada syahid, malaikat pembawa catatan amal. Berat, sahabat Asa. Dan kita ini dibangkitkan tidak di mana-mana. Kita di bumi ini. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Jadi pada waktu itu bumi diganti dengan bumi yang betul-betul baru. Ya,
bukan di tempat lainnya. Ini kan penggambaran. Lalu ada penggambaran tentang dunia itulah lahun wala'ib, ya. Penggambaran tentang nanti kita di hari kiamat ada syahidin wa mashhud, atau digambarkan dalam surat Al-Fajr, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Berat. Di hari kiamat Allah datang dengan para malaikat. Soffan soffa, para malaikat itu dibariskan Allah. Mereka panitia hari kiamat. Apa enggak ngeri kita? Makanya itu hari yang berat. Berat bagi semua orang. Dan apalagi orang kafir disebutkan tidak ada kemudahan pada waktu itu. Nah, ketika disebutkan waji ayauma idzim bi jahannam, neraka jahanam di sampelnya diperlihatkan, sahabat Asa. Kita bayangin kalau sampel itu kan biasanya digunakan untuk mempromosikan sesuatu yang menarik. Tapi ini neraka jahanam, simulasinya, daya rusaknya, panasnya, itu digambarkan. Apa enggak ngeri? Nah, ini termasuk juga visualisasi tentang kisah-kisah Al-Quran. Makanya ketika kisah Al-Quran disebut itu, sampai seolah-olah digambarkan, Said Qutb dalam bukunya At-Tasawwur Al-Fanni itu menggambarkan seolah-olah kita itu berada di depan giant screen yang besar. Kita melihat, atau kita masuk ke situ, seolah-olah kita menjadi salah satu orang yang hadir di situ. Itulah yang disebut dengan kelebihan Al-I'jaz Al-Fanni At-Tasfiri Al-Quran. Sahabat Asa, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan terkait dengan ini. Tentu karena waktu jualah kita harus menyudahi. Nah, sebelum kita berpisah, sahabat Asa, ada hal penting yang ingin Al-Fakir highlight di garis bawahi sebagai lesson learn kita yang bisa kita ambil hikmahnya, take away lesson kita yang kita bawa pulang. Yang pertama, Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu fungsinya bukan sekedar itu adalah alat bukti dari Allah untuk Rasulnya sebagai mukjizat, tetapi dia mukjizat itu juga luar biasa menyampaikan hidayah, terutama adalah dari sisi kebahasaannya. Maka ketika kita bicara ada 5 dimensi, ada dimensi kebahasaan, dimensi syariat, dimensi saintifik, dimensi hal yang gaib, dimensi visualisasi, itu sesungguhnya menopang dimensi utama Al-Quran yang disebut dengan kemukjizatan bahasa. Bahasanya sangat indah sekali. Dan keindahan ini tidak akan pernah habis. Dan kenapa bisa dihafalkan Al-Quran sebanyak itu? Kenapa anak kecil yang bisa hafal? Kenapa orang yang tidak bisa baca tulis bisa hafal? Kenapa kemudian hingga hari ini tidak bisa diubah? Kenapa hingga hari ini tidak bisa dipalsukan? Itulah mukjizat dengan makna yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan kita tahunya dimensi-dimensi mukjizat ini secara global, sebelum nanti insya Allah kita rinci pada pertemuan yang lainnya, mudah-mudahan akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, dan karena semua yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi terbaik, malaikatnya, pembawa wahyu Al-Quran, menjadi malaikat terbaik, Jibril. Manusia yang menerimanya menjadi manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Hari yang dipilih, bulan yang dipilih, malam yang dipilih, menjadi malam yang terbaik yang pernah ada. Karena disebut sebagai Lailatul Mubarakah dalam surat Ad-Dukhan, atau Lailatul Qadr dalam surat Al-Qadar. Mudah-mudahan kita dijadikan termasuk Ahlul Quran, mendapat syafaat Al-Quran, dan mendapat kemuliaan sebagaimana Allah muliakan Al-Quran. Aku qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat sedikit sahabat Asa. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan redaksi yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.